Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah sekalian di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ataupun yang di luar masjid yang mengikuti melalui radio atau melalui jaringan yang lain yang sangat saya hormati. Malam hari ini saya akan berbicara bagaimana kita bisa meraih aksi, ya. Aksi itu singkatan dari ampunan, K itu kasih, S itu sejahtera, I itu iman. Bagaimana kita bisa meraih itu dan kapan bisa kita memohon kepada Allah. Rasulullah ngajari meminta ini di mana? Bergembiralah Bapak Ibu sekalian, masih diberi umur panjang oleh Allah, masih bisa menambah ilmu, ya, masih bisa menambah ilmu. Ada pepatah Arab begini, ya. Laisal yatimul ladzi mata waliduh. Yatim itu bukan orang yang ditinggal mati orang tuanya. Balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Yatim yang mengerikan itu bukan itu. Yatim yang mengerikan itu adalah yatimul ilmi wal adab. Jadi tidak punya ilmu dan tidak punya etika kepada Allah. Tidak punya etika kepada sesama manusia. Tidak punya etika kepada alam semesta. Itu. Jadi kita alhamdulillah masih senang untuk mempelajari agama, itu sudah hidayah Allah yang besar, ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, ya. Ini banyak yang sakit. Banyak yang sakit. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang sakit, satu, bukan kita doakan sembuhnya dulu, sembuh itu nomor sekian, ya. Kita doakan supaya ikhlas, ridho menerima penyakitnya itu yang paling penting. Ikhlas, ridho. Bagaimana di tengah sakitnya dia masih bisa berkata raditu billahi robba, itu. Bagaimana di tengah sakit masih senang membaca hamdalah. Kita diajari untuk mengucapkan hamdalah dalam keadaan sedih pun itu. Maka kita setelah sholat baca hamdalah yang banyak. Tidak boleh kita kemudian karena lagi punya masalah terus zikirnya diloncati, subhanallah subhanallah, kemudian langsung Allahu Akbar, kok diloncati, ya saya punya masalah belum selesai. Tidak, kita diajari bersikap yang hamdalah, hamdalah, hamdalah terus. Yang kedua, kita doakan keluarga yang merawat, ya, atau keluarga yang terbebani gara-gara sakitnya itu. Bagaimana dia tulang punggung ekonomi keluarga, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu dia sakit, dia buruh harian, tidak ada asuransi, tidak ada yang nanggung, kemudian sakit. Siapa ini? Hah? Iya, apapun lah sudah. Nah, kita doakan kuat dan diberikan rezeki sebagai ganti itu. Berat loh Pak, berat. Berat itu, kita doakan betul. Yang ketiga baru kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah. Ini kan bagian dari ilmu tuh Pak. Ilmu seperti ini saya sampaikan supaya nanti kita ini umpamanya tidak bisa, ya lumayanlah tahu, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, kalau kamu tidak belajar, ya, kamu tidak belajar, tidak setiap hari menambah ilmu, nanti jangan kaget, kamu itu satu saat
diberi kotoran hewan, kamu bilang itu emas katanya. Itu emas itu. Karena saking pandainya orang yang menyerahkan kotoran itu membungkusnya, dikemas demikian rupa seolah-olah itu emas padahal bukan emas. Ya saking bodohnya tuh. Itu bodoh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud di mana kita meminta aksi itu tidak lain adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya. Ini saya jelaskan karena ini masih momen Isra Mi'raj lah, ya, masih momen Isra. Kemarin kita berbicara soal tasyahud. Bagaimana kita bisa merangkul Rasul melalui tasyahud. Kemarin sudah. Sekarang kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ada 3 ya. Tadi saya membaca mulai kemarin saya membaca Fiqhus Sunnah, kemudian Sifatus Sholah oleh Al-Albani, kemudian ada buku yang bagus yang saya beli di Malaysia itu Azharuddin, kemudian ada saya baca juga Dzauqus Sholah, Nikmatnya Sholat karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian ada tulisan yang juga bagus tapi terlalu dalam, tulisannya Imam Khumaini tentang sholat. Ada tiga macam duduk ya. Nah nanti dari 3 ini nanti kalau Bapak Ibu keluar negeri waktu haji atau umroh nanti tahu ini. 1 iftirash. Nah ini sudah, ini yang paling diterima oleh seluruh ulama ya. Iftirash itu dari kata firash. Firash itu tikar ini firash. Lah kalau disebut iftirash iya karena menjadikan telapak kaki sebelah kiri itu sebagai tikarnya pantat. Ya toh Pak? Yang Bapak biasa itu iftirash. Karena menjadikan telapak kaki yang kiri itu ditindih, nah, ditindih untuk menjadi lantainya. Itu. Yang kedua namanya iq'a. Iq'a itu 2 kaki begini, ya. Kedua kaki itu begini. Ini tetap menghadap ke kiblat toh, ujungnya. Nah ini mepet begini, lalu pantat diletakkan di atasnya ini. Bisa membayangkan Pak ya? Bisa ya? Jadi, nah kaki begini, nah gini ya. Terus pantat di sini. Itu boleh. Walaupun tidak sepopuler iftirash. Tapi saya banyak menjumpai itu di beberapa negara yang seperti itu ya. Saya sendiri kalau sholat di rumah kadang-kadang saya coba dengan cara itu karena diizinkan dalam hadis. Sambil ini ujungnya ini ditekuk gini ya, ujung jari-jari itu Pak, tekuk gini ditindih. Saya tertarik itu karena saya membaca bahwa ini pusat saraf. Kalau Bapak mau coba gitu ya, terus ini lebih lama tambah di lutut tambah diajukan, ini tambah nekuk begini. Coba Pak, coba Bapak coba, sekarang Bapak coba yang saya maksudkan ini loh. Ya, iya. Coba yang seperti itu, coba gimana maksudnya, paham? Coba Bapak kurang mepet Pak. Loh bukan begitu, ini loh Pak, mepet ininya Pak, ini mepet. Oke gitu. Oke, lututnya Bapak kurang ke depan.
maju lagi. Loh, bukan kakinya, lutut saja. Ya. Nah, itu nanti. Kalau Bapak kuat 5 menit berarti hebat. Iya, sakit Pak ya. Yang sakit ini toh. Nah, itu. Nanti lama-lama itu bisa, kalau ini ujung jari ini bisa mepet ini, itu hebat. Saya tidak sampai mepet, hanya sampai di sini. Sampai di sini. Kaki itu sampai di sini. Nah, itu. Dicoba saja. Saya senang itu karena apa? Karena saya bertanya ke hadisnya ada, Pak ya, hadisnya ada. Walaupun tidak populer, tapi saya kalau di masjid begini tidak berani saya, ya. Nanti ditiru orang. Kalau sholat di rumah saja. Tuh, saya ketemu fisioterapi di Swiss ya. Dia ini luar biasa ini luar biasa. Though I cannot do it, walaupun saya tidak kuat, tapi that is good, itu bagus katanya. Itu di fisioterapis, ahli fisioterapi di. Saya tunjukkan, I can do it. Saya bisa melakukan, you tidak kuat. Lah, Anda katanya bilang fisioterapis. Tuh, ya. Yang tidak diterima sebagian besar ulama itu adalah yang model EKA yang kedua. EKA yang kedua itu kaki kanan dan kaki kiri begini ya, tapi agak jauh, pantatnya di tengah. Nabi melarang, katanya jangan duduk seperti itu duduknya anjing. Pernah tahu nggak duduknya anjing? Duduknya anjing katanya gini, ini terus tengahnya duduk. Tuh. Tapi itu juga kalau di Makkah bisa ada ketemu juga orang seperti itu. Di Makkah ketemu juga orang-orang seperti itu, terutama yang gemuk. Ya. Baiklah, saya tidak bicara fisik ya. Saya tidak bicara fisik. Saya hanya berbicara kenapa permohonan yang terbanyak dalam sholat adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Terbanyak. Cobalah. Rabbi firli, ya toh? Ampuni aku, ampunan, warhamni, kasih, loh Pak ya, kasih aku. Terus Rabbi firli warhamni, terus wajburni, itu berikan aku sehingga aku tidak sampai kekurangan. Kalau kurang sedikit segera tutup. Terus apa? Warzukni, ya, nah itu rezeki lebih banyak lagi, tidak hanya menutup kekurangan tapi lebih. Terus warfa'ni itu naikkan nama saya di depanmu itu loh. Jadi keharuman namaku di depanmu itu ya Allah itu naikkan. Jangan seperti sekarang, tapi tambah lagi. Orang itu kalau melakukan kebaikan kan Allah memuji, kemudian disertai seluruh malaikat, Pak. Itu. Warfa'ni, tingkatkan derajatku lah. Itu bukan kok asalnya jadi ketua RT terus ketua RW, itu bukan. Nah, asalnya kepala bagian terus menjadi direktur, itu tidak ada begitu. Warfa'ni itu adalah nama baik. Tambahkan, tingkatkan nama baik kami di depan Allah. Terus apa? Wahdini, berikan petunjuk toh. Terus wafini, itu ya sehat ya sejahtera. Sehat sejahtera. Subhanallah, komplit ya. Terus
wa'fu anni, maafkan aku.